Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Metri Andika Pratama. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Komputer, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori yang ada pada sistem operasi, yaitu manajemen proses. Di sini saya sudah membuka filenya, di mana manajemen proses ya. Konsep proses yaitu satu sistem operasi menjalankan banyak dan beragam program. Salah satunya itu batch system, jobs, time share system, user program atau text, istilah pada buku, text, job, task, dan proses atau dapat diartikan sama. Yang kedua itu proses adalah program yang dieksekusi, salah satunya aktif atau proses yaitu memori atau versus pasif atau program yaitu file. Yang keduanya instruksi pada program atau kode akan dieksekusi secara berurut atau sekuensial sesuai dengan line kode atau stored program konsep. Yang ketiga itu proses lebih dari program. Proses lebih dari program kode yang aktif. Salah satunya itu melacak posisi instruksi atau sequential execution. Adalah program counter. Yang kedua itu menyimpan data sementara var, parameter, return, value, atau sama dengan stack. Yang ketiga itu menyimpan data initial atau global variabel dan lain-lain. Itu data section. Yang keempat itu menyimpan status proses atau contoh aktif, wait, IO, request, dan lain. I atau O ini adalah input atau output gitu. Jadi lanjut, itu kebutuhan utama dalam pengendalian proses. Kebutuhan utama dalam pengendalian proses itu satu, sistem operasi harus interleave atau saling melanjutkan eksekusi sejumlah proses, yaitu memaksimalkan penggunaan pemroses. Yang kedua itu sistem operasi mengalokasikan resource ke proses-proses mengikuti kebijakan yang digariskan sambil menghindari deadlock. Yang ketiga itu sistem operasi komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai. Lanjut status proses. Saat proses dijalankan execute, maka status dari proses akan berubah. Yang pertama itu status proses tidak selamanya aktif menggunakan CPU. Yang kedua itu sharing proses menggunakan input output complete. Itu status wait sebaiknya CPU diberikan kepada proses yang lain gitu kan. Mendukung multitasking, utilisasi CPU dan input output. Yang kedua itu status proses antara lain. New itu dapat diartikan yang proses dibuat atau proses yang mau dibuat gitu kan. Yang kedua itu running, itu sama dengan instruksi dieksekusi gitu. Yang ketiga itu waiting atau proses menunggu beberapa event yang akan terjadi. Yang keempat itu ready, itu menyatakan proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang kelima itu terminated, atau yaitu proses selesai dieksekusi gitu kan. Yang selanjutnya itu diagram status proses. Diagram status proses ini akan dimulai dari new. Kita membuat sebuah apa tadi ya yang dinamakan dengan proses yang akan dibuat gitu, new. Setelah itu kita ready. Di ready ini ada dinamakan admitted. Lalu dari ready running gitu, dijalankan perintahnya yang mau ditunggu gitu kan, perintah yang mau dijalankan. Running ini ke terminated.
Jadi running ini bisa kembali lagi waiting, dari waiting kembali lagi ready gitu. Dari ready running lagi gitu. Dari running ya ready lagi gitu. Yang dinamakan dengan interrupt dan scheduler dispatch. Kalau running ke waiting itu input, output, or event wait. Kalau waiting ke ready dinamakan dengan input, output, or event completion. Kalau running ke terminated itu namanya exit, keluar ya. Ini ada nih penting. Yang penting di sini adalah hanya ada satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Yang kedua, banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Nah, itu catatan penting yang tadi ya. Kemudian lanjut yang ke selanjutnya itu 3 kemungkinan bila proses memiliki status running. Yang pertama, proses telah selesai atau dinamakan dengan terminated. Yang kedua itu waktu yang disediakan habis. Itu dinamakan interrupt, ready gitu. Yang ketiga itu sebuah event terjadi atau ada permintaan input output dengan proses waiting gitu kan. Oke, lanjut ya. Status proses lanjutan ya dari status proses yang di atas tadi. Yang pertama itu suspension atau penundaan. Penundaan sama dengan memindahkan sementara proses-proses tertentu atau mereduksi beban sistem selama beban puncak. Suspended process gitu. Ya itu proses lain meresume gitu kan. Yang ketiga itu suspension jangka panjang. Itu resource proses dibebaskan. Yang keempat itu memori utama. Itu dibebaskan atau dimanfaatkan proses lain. Yang kelima itu resuming proses atau pengaktifan kembali gitu. Atau menjalankan dari titik instruksi waktu suspend terjadi ya. Oke, yang selanjutnya pentingnya suspend dan resume atau resume gitu kan. Yang pertama itu sistem berfungsi buruk atau gagal, atau dinamakan dengan di-suspend atau di-resume. Contoh yang pertama proses percetakan itu percetakan kertas di-suspend, lalu di kertas tambah dinamakan di-resume. Pemakai ragu atau khawatir hasil proses dinamakan suspend proses gitu. Berfungsi resume proses gitu. Kalau berfungsi resume proses gitu kan. Jadi fluktuasi jangka pendek beban sistem itu suspend proses. Suspend proses normal itu resume proses. Oke, lanjut informasi proses. Informasi proses di manakah informasi proses disimpan? Pasti ada yang bertanya gitu kan. Ya, pertama data struktur dari operasi sistem dapat dalam bentuk tabel. Yang pertama itu satu entry tabel atau linked list, atau sama yaitu struktur data untuk menampung informasi satu proses atau array of struktur. Yang kedua, setiap entry pada tabel proses penyimpanan satu proses. Contoh Minix atau src garis miring kernel garis miring procs.h sama dengan struk proc dalam kurung kurawal gitu kan, titik ada lain-lain gitu kan. Yang kedua itu informasi yang disimpan di dalam satu gitu kan. Satu, informasi internal CPU, isi register program counter status CPU dan lain-lain, atau umumnya dalam bentuk stack frame gitu kan. Kedua, identifikasi proses
Yang salah satunya itu namanya nama proses, proses number, atau indeks, proses ID. Yang ketiga, accounting dan timer. Itu user time, system time, alarm, dan lain-lain. Resources seperti memori dan file management. Lanjut, proses control block atau PCB. Di sini ada di bagian sini ada pointer, process state, process number, program counter, register, memory limits, list of open files. Lanjut ya. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses dari proses 0, executing gitu kan. Executing, lanjut operating sistemnya, interrupt, off, or system call gitu kan. Dari executing perginya ke save state into PCB 0 gitu kan. Dari executing namanya idle gitu kan. Dari state into PCB 0 gitu kan. Dan seterusnya gitu. Sebaliknya juga gitu dengan proses P1 gitu. Dari idle executing tadi dia reload state from PCB 1 gitu. Dari executing, interrupt, or system call gitu kan. Jadi dari executing ini dia state into PCB 1 gitu. Reload dulu, dari reload langsung ke save state into PCB 1 gitu. Ya, lanjutnya itu ke bawah lagi kan, dan seterusnya gitu. Jadi kalau di P0 juga gitu juga gitu. Reload state from PCB 0 ke executing lagi gitu. Jadi dia harusnya bolak-balik gitu. Saling terhubung dia nih dari P0 P1 gitu. Bedanya PCB 0, PCB 1 gitu. Situ ya. Jadi selanjutnya penjadwalan proses. Pertama, proses dapat berubah status dan berpindah dari satu antrian ke antrian yang lain. Contoh, proses dengan status atau ready berada di ready queue, QAA. Dalam ini contohnya ada juga menunggu giliran atau dipilih oleh scheduler, yaitu menggunakan CPU. Contoh kedua itu selama eksekusi atau status run, events yang dapat terjadi. Di dalam ini ada contohnya input output request atau input output wait berada pada device queue. Yang kedua, create atau chill proses, yaitu jalankan proses chill. Tunggu sampai proses selesai atau wait. Yang ketiga itu time snatch expired, yaitu waktu pemakaian CPU habis, interrupt oleh proses akan berpindah ke ready queue. Oke, selanjutnya presentasi penjadwalan proses. Jadi dari sini ready queue langsung ke CPU, dari CPU dibagi lagi ke input output request. Dari input output request lanjut ke input output queue. Setelah itu input output kembali ke ready lagi gitu. Setelah itu ada lagi bagian di bawahnya time state expired. Dari CPU langsung ke time state expired. Terus ready queue lagi dari CPU for I chill execute. Lanjut ke ready queue lagi, dari ready queue ke CPU lagi, setelah itu dilanjutkan wait for an interrupt. Dari situ lanjut lagi interrupt occurs, dan kembali lagi ready queue CPU gitu, keluar dia lagi kan. Oke, selanjutnya penjadwalan atau scheduler.
Scheduler di sini itu long term scheduler atau or job scheduler. Memilih proses atau program yang mana yang akan di-load dan berada di ready queue. Contoh kemungkinan terdapat proses atau job baru gitu kan. Kedua, kemungkinan proses dipindahkan dari memori ke disk atau swap off. Ya, lanjut. Setelah itu short term scheduler atau or CPU scheduler. Memilih proses yang mana yang berada di ready queue akan run atau mendapatkan jatah CPU gitu. Lanjut, penjadwal scheduler atau count. Pertama, long term scheduler tidak sharing atau proses baru. Second, minutes itu may be slow. Contoh berapa banyak proses yang dapat aktif atau berada di memori. Short term scheduler dijalankan sangat seiring atau milliseconds, yaitu giliran pemakaian CPU dari proses yang siap. Contoh pada saat terjadi penggantian alokasi CPU dari satu proses ke proses lain. Yang pertama itu menyimpan informasi ke internal CPU dari proses yang akan digantikan atau save. Yang kedua, meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Lanjut ya. Yang ketiga itu dikenal dengan istilah context switch process. Lanjut ya, operasi-operasi pada proses. Yang pertama, pembuatan proses atau create a process, bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua itu penghancuran atau terminasi proses atau destroy a process. Yang ketiga penundaan proses atau suspend a process. Yang keempat itu pelanjutan kembali proses atau resume a process. Yang kelima itu pengubahan prioritas proses. Yang keenam memblokir proses. Yang ketujuh membangunkan proses gitu. Yang kedelapan menjadwalkan proses. Yang kesembilan komunikasi dengan proses lain gitu. Lanjut ke aktivitas yang terjadi ketika pembuatan proses. Yang pertama itu menamai atau memberi identitas proses. Yang kedua menyisipkan proses pada skenario proses atau tabel proses. Yang ketiga itu menentukan prioritas awal proses. Yang keempat itu menciptakan PCB atau proses control block. Yang kelima itu mengalokasikan resource awal bagi proses. Catatan bawahnya proses baru itu struktur data, itu dari struktur data mengelola dan mengalokasikan ruang alamat. Pembuatan proses. Yang pertama, umumnya proses dapat membuat proses baru atau child process. Satunya itu child process dapat membuat proses baru, yang kedua terbentuk tree dari proses. Pilihan hubungan antara parent dan child process. Contoh resource sharing. Parent dan child berbagi resource. Kedua, children berbagi subset dari resource memiliki parents. Nah, dari resource milik parents, gitu kan. Yang ketiga, parent dan child tidak berbagi resource. Execution. Parent dan children melakukan eksekusi secara serempak. Kedua, parent menunggu hingga children selesai, gitu. Lanjut, terminasi proses. Proses dapat berakhir. Salah satunya eksekusi instruksi terakhir atau keluar, exit system call. Kedua itu ya, operasi sistem yang akan melakukan dialokasi atau memori file resources. Itu parent dapat menghentikan eksekusi proses child secara paksa. Dengan parent dapat mengirim signal atau abort kill system call. Selanjutnya kerjasama proses. Proses Oke, saya ulangi lagi ya. Di sini nggak terbata-bata sedikit ya. Kerjasama proses. Proses independen tidak mempengaruhi eksekusi proses yang lain gitu. Yang kedua, kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi proses lain. Yang ketiga, keuntungan kerjasama proses. Contoh, sharing informasi,
Dua, meningkatkan kecepatan komputasi. Ketiga, modularitas gitu, modularitas gitu. Yang keempat, kemudahan. Jadi di sini masuk ke alat kan terminasi proses. Yang pertama itu selesai proses secara normal. Yang kedua, batas waktu telah terlewati. Yang ketiga, memori tidak tersedia gitu. Yang keempat, pelanggaran terhadap batas memori. Yang kelima, terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi gitu. Yang keenam, terjadi kesalahan aritmatika. Yang ketujuh, waktu telah kadaluarsa. Yang kedelapan, terjadi kegagalan input-output. Yang kesembilan, instruksi yang tidak benar. Yang kesepuluh, terjadi usaha memakai instruksi yang tidak diizinkan. Ya, yang tidak diizinkan. Yang ke-11, kesalahan penggunaan data. Yang ke-12, diintervensi oleh sistem operasi atau operator. Yang ke-12 itu berakhir proses induk. Yang ke-13, atas permintaan dari proses induk gitu. Jadi hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Kurang dan terlebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.